Gianyar atau beliau yang mewakili, yang kami hormati Camat Gianyar beserta jajarannya, yang kami hormati perangkat desa se-Kecamatan Gianyar, serta seluruh undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Mohon izin kami dari Bapeda Litbang Kabupaten Gianyar, Bapak Ibu peserta rapat dalam acara sidang pleno Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Gianyar. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian paparan hasil pelaksanaan Pramusrenbang yang telah dilaksanakan di kecamatan, yang dilanjutkan kemudian dengan penyampaian usul dan saran dari seluruh undangan. Sebelum kita mulai acara, kami ingatkan untuk mengabsen pada link absen yang nanti akan kami cantumkan di dalam chat dalam grup ini. Selanjutnya untuk kesempatan kami serahkan kepada Bapak Camat. Kepada Bapak Camat Gianyar kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Dapil Kecamatan Gianyar bersama hadir pada pagi ini melalui virtual Musrenbang Kecamatan Gianyar tahun 2023, yang kami hormati Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Gianyar yang mewakili, yang kami hormati seluruh unsur perangkat kecamatan, ada Pak Kapolsek juga yang hadir secara virtual, ada Pak Dan Hamil yang hadir secara virtual, Pak Sekcam juga mengikuti secara virtual, Kepala Desa, Lurah, seluruh Kecamatan Gianyar yang berkenan hadir, beserta seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan hal-hal terkait Musrenbang 2023 ini sebagai berikut. Sebelumnya, di Kecamatan Gianyar, seperti yang sudah-sudah, karena ini adalah Musrenbang virtual pertama yang kita lakukan. Jadi sebelum-sebelumnya ketika kita melaksanakan Musrenbang kecamatan, pasti sudah didahului dengan pelaksanaan Pramusrenbang untuk menyaring usulan-usulan, sehingga pada saat pelaksanaan Musrenbang tatap muka, kalau tidak pandemi, maka kita akan bisa melaksanakan lebih cepat. Jadi seperti yang sudah-sudah, kami pun di Kecamatan Gianyar sudah melaksanakan Pramusrenbang dengan tujuan awal menyaring seluruh usulan yang masuk dari desa untuk dilaksanakan, untuk dimasukkan dalam rencana kerja RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2023. Kami sampaikan detail usulannya sebagai berikut. Dari 3 bidang yang ada, bidang 1, bidang ekonomi dan SDA itu terdapat sebanyak 11 usulan. Kemudian bidang 2, bidang infrastruktur wilayah, itu terdapat sebanyak 48 usulan. Bidang 3, bidang pemerintah dan pembangunan manusia terdapat sebanyak 22 usulan. Jadi awalnya di Pramusrenbang sudah kami setting untuk melakukan prioritas usulan terhadap masing-masing bidang, tetapi dalam perkembangannya ada arahan dari Bapeda bahwa seluruh usulan tersebut, baik yang bidang 1, bidang SDA sebanyak 11 usulan, bidang 2, bidang infrastruktur wilayah sebanyak 48 usulan, dan juga bidang 3, pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 22 usulan, agar diinput saja seluruhnya. Jadi atas dasar arahan tersebut kami menginput seluruh usulan itu. Seluruh usulan Kecamatan Gianyar kurang lebih berjumlah 81 usulan. 81 usulan yang akan dimajukan untuk dicoba dimasukkan kepada RKPD Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun 2023. Tapi dalam kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan kepada seluruh perbekal yang hadir bahwa seluruh usulan yang kemarin sudah diinput pada sistem SIPD itu tentu tidak akan mungkin dilaksanakan seluruhnya, karena akan sangat tergantung pada prioritas pembangunan, visi misi Pak Bupati, visi misi pemerintah Provinsi Bali, dan juga ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, kebetulan juga ada Bapeda di sini, kebetulan juga ada Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati yang berasal dari Dapil Kecamatan Gianyar. Kami tetap mohonkan bantuannya pada Bapak Ibu anggota Dewan Dapil Kecamatan Gianyar untuk bekerja sama bersama-sama kami di pemerintah kecamatan dan juga perbekal untuk mengawal usulan-usulan yang mungkin bisa dibantu untuk dimasukkan jadi program kerja di RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar tahun
Jadi mohon dimaklumi kepada seluruh perbekal nantinya, tidak mungkin kita akan memasukkan seluruh usulan tersebut menjadi program kerja, menjadi kegiatan di tahun 2023. Pasti ada usulan-usulan yang tidak bisa dilaksanakan melalui jalur musrenbang ini. Masih ada jalur lainnya, apakah itu lewat bantuan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Gianyar ataupun jalur lain yang bisa kita akses, apakah itu melewat pimpinan kita, Pak Bupati, ataupun juga lewat dana AP provinsi ataupun pusat. Tolong dicarikan jalurnya sehingga seluruh kegiatan bisa kita laksanakan dengan maksimal. Yang juga pada kesempatan ini mengingatkan kepada seluruh desa untuk tetap melaksanakan secara maksimal APBD desa berdasarkan pada kewenangan asli hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Jadi tidak semua kegiatan yang memang bisa dilakukan bersandar pada APBD desa, tidak semua harus dilaksanakan oleh APBD Kabupaten Gianyar. Jadi memang betul-betul yang minta dipilah dengan baik kegiatan mana yang menjadi hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa biar dibebankan pada APBD desa masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan diskusi, usul saran, dan ini akan Tiang serahkan untuk dipandu oleh Pak Sekcam Gianyar. Sekian yang bisa Tiang sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan diskusi pleno. Jadi Tiang berharap tidak perlu lama-lama bahwa seluruh kegiatan pasti kita akan prioritaskan untuk dimasukkan kepada SIPD. Kalaupun ada kegiatan baru yang akan diusulkan, sekali lagi Tiang sampaikan seperti tadi, silakan dilakukan melalui jalur-jalur yang Tiang sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Yang ucapkan terima kasih semuanya atas kehadirannya juga. Yang serahkan waktu kepada Pak Sekcam Gianyar untuk memandu diskusi dan usul saran kegiatan Musrenbang Kecamatan Gianyar tahun 2023. Titi Asina bentuk Parame Santi. Om Santi 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 Om. Matur semua. Pak Sekcam, suaranya belum kedengaran. Mohon izin, bisa didengar nih? Langsung semua Pak Camat, mohon izin Bapak Camat yang hormati, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar yang mewakili dan anggota DPRD Dapil Gianyar yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Bapak Camat yang hormati, Bapak Ibu perbekal lurah yang hadir pada kesempatan hari ini. Dari Bapeda Kabupaten Gianyar juga yang sebagai pendamping kami pada saat pelaksanaan musrenbang ini yang kami hormati. Nah, kami menambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan di Kecamatan Gianyar dalam rangka persiapan pelaksanaan musrenbang kabupaten di Kecamatan ini sudah kita lalui. Yang pertama ini adalah pelaksanaan pra-musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari kemarin yang dengan menghadirkan para perbekal lurah atau yang mewakili pada kesempatan itu. Kemudian usulan-usulan yang sudah masuk, yang sudah kita rekap berdasarkan mungkin bisa terlihat nih. Belum Pak Sekcam, belum terlihat. Belum, tidak kelihatan. Sabar. Sudah kelihatan, Ki? Sampun, Ki? Sampun Pak Nyos. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Camat tadi terkait dengan pelaksanaan pra-musrenbang kita sudah kita lalui, dan pada saat pelaksanaan pra-musrenbang tersebut terdapat usulan-usulan yang sudah diinput melalui SIPD dan kami koordinasi dengan Bapeda dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang ekonomi dan sumber daya alam, kemudian yang kedua bidang infrastruktur, dan yang ketiga adalah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Sehingga dari total keseluruhan usulan yang masuk adalah berjumlah 81 usulan dengan pembagian bidang ekonomi sumber daya manusia berjumlah 11 usulan, kemudian bidang infrastruktur 48 usulan, dan bidang pemerintahan pembangunan manusia 22 usulan. Nah, dari pembagian bidang ini, kami pada saat pelaksanaan pra-musrenbang sebenarnya sudah menyepakati
bahwa di bidang ekonomi dan sumber daya alam ini kita usulkan secara keseluruhan, kemudian di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 22 usulan ini kita usulkan secara keseluruhan, dan infrastruktur sebenarnya kemarin pada saat Pranika sudah memprioritaskan, artinya masing-masing desa kita memprioritaskan 2 usulan. Namun dalam perkembangannya dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya yang nantinya usulan ini akan diusulkan ke masing-masing OPD, itu kemungkinan ada usulan yang tidak masuk prioritas Nike menjadi prioritas di OPD, sehingga saran dari Bapeda secara keseluruhan usulan ini kita usulkan keseluruhan ke masing-masing OPD dalam pelaksanaan musrenbang di kabupaten. Namun dari prioritas yang sudah disampaikan oleh Perbekal Lurah pada saat pra kemarin, Nike tetap kita tempatkan pada nomor yang kecil, sehingga dari nomor 1 dan selanjutnya nikilah yang merupakan sudah menjadi prioritas di masing-masing desa kelurahan pada saat pelaksanaan pleno. Kemudian tahapan kami selanjutnya adalah di kecamatan. Setelah pelaksanaan pleno niki, kami akan melakukan verifikasi usulan yang akan kami lanjutkan ke masing-masing OPD niki yang di kolom J ini. Jadinya nantinya akan disaring oleh masing-masing OPD dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kabupaten dengan mempertimbangkan anggaran yang ada pada pengajuan program kegiatan di tahun 2023. Sehingga betul yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, harapan kami adalah adanya peran aktif Bapak Ibu Sarang Sami, terutama yang mengusulkan dan kepada OPD yang akan diusulkan untuk dapat dikawal usulan-usulan yang sudah disampaikan pada pelaksanaan musrenbang kecamatan niki. Kemudian juga pada kesempatan yang baik niki hadir dari anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Dapil Gianyar, sekiranya dapat dibantu dan dikawal usulan-usulan yang menjadi prioritas pada pelaksanaan musrenbang hari niki. Kemudian terkait dengan usulan-usulan yang mungkin tidak muncul di SIPD dengan pertimbangan-pertimbangan perlu kami sampaikan bahwa sebelum masuknya ke usulan ini ke musrenbang kecamatan, seluruh usulan itu disaring di Bapeda Kabupaten Gianyar, sehingga dengan persyaratan-persyaratan terkait dengan usulan ini itu menjadi pertimbangan daripada sistem terkait dengan pelaksanaan usulan yang akan dibahas di musrenbang kecamatan niki. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perlu kami sampaikan bahwa usulan-usulan yang akan kita kawal ke OPD di pada musrenbang kabupaten nantinya, dari sekaranglah kiranya Bapak Ibu Perbekal Lurah dan juga jajaran di masing-masing desa dan kelurahan untuk dapat mempersiapkan baik dari segi proposal dan juga kelengkapan lainnya, manakala nantinya usulan-usulan ini menjadi prioritas juga di masing-masing OPD, sehingga tidak hanya pada kesempatan musrenbang kecamatan saja kita aktif, nantinya pada saat masuk ke pelaksanaan musrenbang kabupaten, kita juga tetap mengawal daripada usulan-usulan niki. Nah, Nika mungkin yang beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian pada saat pelaksanaan pra-musrenbang kemarin juga kami sudah menyampaikan kegiatan yang didanai di tahun 2022. Juga data niki sudah kami sampaikan kepada Perbekal Lurah secara keseluruhan. Niki rekapitulasi kegiatan yang berlokasi di desa yang didanai di tahun 2022. Sudah kami sampaikan. Nah, kenapa kami sampaikan terkait dengan dana rekapitulasi kegiatan ini yang disampaikan oleh Bapeda? Karena ini yang wajib disinkronisasi dengan usulan yang disampaikan pada SIPD, sehingga tidak ada usulan yang sudah didanai dan diusulkan kembali pada kegiatan 2023. Nah, setungkara niki sudah dicek oleh masing-masing desa, sehingga usulan pada pra-musrenbang kemarin niki yang sudah tertuang di SIPD untuk kecamatan ini sudah di cross check dengan kegiatan yang didanai 2022, sehingga tidak ada tumpang tindih dari dari dana yang didanai 2022 dengan usulan 2023. Mungkin Nika yang bisa kita sampaikan kepada forum hari ini kepada Bapak Camat yang kami hormati. Selanjutnya kami serahkan kepada
pemandu sekiranya untuk terkait dengan pelaksanaan tanya jawab, ataukah mungkin ada masukan dari perwakilan DPRD Kabupaten Gianyar, kami persilahkan, dan juga mungkin ada masukan dari Perbekal Lurah sekecamatan Gianyar terkait dengan usulan Niki, apakah sudah bisa kita tindak lanjuti selanjutnya atau bagaimana, apakah ada perubahan terkait dengan posisi nomornya, karena kami pertegas kembali bahwa di bidang infrastruktur Niki dari nomor kecil ke besar Niki sudah kami urutkan sesuai dengan prioritas yang disampaikan pada saat Pramusrenbang kemarin. Mungkin Niki yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada pemandu di kabupaten terkait dengan masukan dan saran pada pelaksanaan forum Niki. Waktu kami kembalikan, kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om semua. Agis, ini Kang Usul kan adanya. Saya kami ada mau bengah Pak Icinya Pak. No. Yo dari Bapak Pedang. Terima kasih kepada Bapak Camat beserta dengan Sekcam atas paparan pelaksanaan Pramusrenbangnya. Untuk selanjutnya mungkin berupa masukan dari peserta rapat, masukan atau saran serta penyampaian usul dari Bapak Ibu jajaran desa ataupun dari Bapak perwakilan DPRD Dapil Gianyar. Untuk waktu kami persilakan. Siapa yang pertama? Nggih, dari Kelurahan Bitra, silakan. Mohon izin saya buka masker. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang disampaikan kepada saya dari pemerintah Kelurahan Bitra. Saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak anggota DPRD Dapil Gianyar yang ikut dalam Musrenbang Kecamatan Gianyar, Pak Camat Gianyar, Pak Sekcam, Sang Jumeneng Perbekal Lurah sekecamatan Gianyar, terutama dari Bapeda Gianyar. Saya usul saja terkait dengan apa yang dikatakan tadi oleh pimpinan di kecamatan serta Pak Camat sudah menegaskan sesuai dengan regulasi yang disampaikan secara data empirik. Karena keterbatasan dana, keberadaan kita di Kabupaten Gianyar akibat pandemi COVID berkepanjangan, sangat jelas apa yang akan direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal ini Kecamatan Gianyar mengacu kepada regulasi yang telah ditentukan, skala prioritas. Besar harapan yang di Kelurahan Bitra maupun teman-teman yang lainnya minta tolong kepada Bapak anggota DPRD maupun Ibu anggota DPRD Kecamatan Gianyar, Dapil Gianyar ikut mengawal sehingga proses pelaksanaan program di kecamatan, di desa maupun di kelurahan bisa berjalan dengan baik. Kalau hal ini ditunda, tidak sesuai dengan ketentuan yang direncanakan, sehingga jujur saja saya di Kelurahan Bitra dengan apa yang telah direncanakan sesuai dengan regulasi malu kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Semoga pandemi segera berakhir. Semoga kita semua Om Santi 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 Om semua. Mohon izin, apa penerimaan usulan atau saran Niki akan ditanggapi satu persatu atau kita kumpulkan dulu dengan 3 atau 2? Kunapi Pak Camat izin. Silakan dikumpulkan saja dulu. Silakan dikumpulkan saja dulu usulannya, nanti baru kita tanggapi kalau ada 3 usulan saran dari. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Desa Cikup, silakan Pak. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Wayan Kagalunake, Ring Bapak Bapeda, Ring Pak Camat, Pak Sekcam, Protokol sekecamatan Gianyar, Lurah sekecamatan Gianyar,
kami yang dari Bapeda, Bapak Ketua DPR dan anggota DPR sekecamatannya apa yang disampaikan Lurah Bidre Dirjen sama Puniki. Tolong Bapak DPR, Ibu DPR kecamatannya, tolong dikawal program-program kami. Apa yang menjadi yang kita programkan di desa itu sangat urgent situasi pandemi Puniki. Mudah-mudahan di 2023 Puniki APBD Kabupaten Gianyar pulih Puniki. Kita sangat mengharapkan seluruh perhotel dan lurah sekecamatan Gianyar sangat mengharapkan program ini bisa terrealisasi. Khususnya Bapak Ketua DPR, tolong bantu kami, tolong realisasikan program-program yang kami sampaikan dari Musyawarah Resolusi. Akhirnya semua wetan atau gentleman yang sekian lunas Singapura, Singap yang untuk Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses. Petak aja, Bu. Untuk yang ketiga, sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali, nggih, Pak, untuk absensi sudah bisa dilakukan lewat link yang sudah kami di chat nih. Untuk karena dua usulan sebelumnya itu lebih kepada Bapak perwakilan DPRD Dapil Gianyar kepada Pak Tut Astawa, mungkin wenten nih. Biar didengarkan maksudnya aspirasi desanya. Karena kalau yang lihat dari partisipannya hanya Pak Astawa Suyasa yang wenten dari Dapil Gianyar untuk DPRD-nya. Oke, baik, silakan Pak dari Desa Peta aja, silakan. Terima kasih, Bu. Yang hormat dari perwakilan dari Bapeda, Bapak Camat Gianyar, Pak Sekcam, bila mana ada anggota dewan yang hadir dalam kesempatan ini juga yang terhormat, kami tidak mengomentari lagi apa yang sudah menjadi pokok usulan karena itu sudah sesuai dengan hasil dari Pramusrenbang yang sudah kita lakukan. Mungkin nanti juga saya kira tidak perlu ada tanggapan lebih jauh karena pertama bagaimana komitmen semua memperjuangkan dari sisi perencanaan yang sudah ada. Andai pun belum ada sumber dana yang dapat, tentu kedepannya masih bisa diperjuangkan lebih lanjut. Nah, harapan kami hanya saja ke depan Serpen Musrenbang mungkin dari sisi pemegang kebijakan atau penyerap aspirasi masyarakat, dalam hal ini Bapak Anggopuan dan Ibu Anggota Dewan hadir kompak karena di sini adalah ruang aspirasi masyarakat yang sangat tinggi, dan harapan kami ke depan Kecamatan Gianyar sangat sedikit desanya yang menjadi kota. Dengan kekuatan anggota dewan Gianyar desa wisata bila perlu dikerjasamakan depan kehidupan masyarakat di Gianyar lebih sejahtera. Itu saja yang saya sampaikan, dan kami sekan mungkin tidak ada, kecuali ada desa-desa yang belum melengkapi, silakan dilengkapi, usul sesuai dengan para musrebang, sesuai jumlah yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, kami sepakat. Terima kasih. Siap, sudah, Suksmo.
Oh, nggih. Napi Pak Camat niki kan bukan berupa pertanyaan, masih berupa nantinya mau mengkawal atau dibantu seluruh dari usulan-usulan desa. Wenten mau menanggapi atau kita lanjut untuk usulan berikutnya? Mohon izin yang menanggapi sedikit, matur semua itu Pak Lurah Bitro, Pak Perukal Tuliku, Pak Perukal Petak Kajo, usulan yang tadi disampaikan sama teman-teman yang sudah diberikan kesempatan bicara, tentu kami akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan dari Dapil Kecamatan Gianyar. Tentu kami akan komunikasikan sehingga Bapak Ibu anggota Dewan, DPRD, Dapil Kecamatan Gianyar bisa membantu kita mengawal seluruh usulan atau minimal usulan prioritas yang Bapak Ibu sampaikan di Pramusrenbang kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berharap tentu momen musrenbang ini sudah tidak akan ada lagi usulan-usulan lain, paling sifatnya hanya tukar pendapat di antara kita, sehingga tidak perlu lama lagi musrenbang ini kita laksanakan. Untuk selanjutnya yang minta kepada Bapak Ibu berbekal sarung sami peserta musrenbang untuk seperti yang disampaikan Pak Sekda, mempersiapkan kelengkapan usulan dengan harapan tentu ketika usulan-usulan ini bisa dimasukkan sebagai program prioritas ataupun kegiatan di tahun 2023, kita tidak susah lagi untuk mempersiapkan kelengkapannya. Jadi yang mengingatkan dari seluruh usulan yang sudah masuk dari 81 usulan, itu yang pastikan tidak semuanya akan bisa dilaksanakan. Yang ingatkan lagi kepada perbekal semuanya untuk menggunakan segala akses untuk bisa melaksanakan kegiatan pembangunan di desa sama-sama. Bagi yang kupas niko durus margian mangdo presiden membagi pembangunan desa suang-suang ini. Tapi yang menjadi kesepakatan kita, apapun usulan prioritas, apapun kegiatan yang dilaksanakan di masing desa di wilayah Kecamatan Gianyar, tentu kita akan support sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar di masing-masing desa. Sekian dan terima kasih. Durus yang kembalikan kepada Mandu. Suaranya tidak masuk, Bu. Terima kasih Pak Camat. Untuk selanjutnya, apakah kita buka satu sesi, Malih? Kalau sifatnya sama, kita akan memiliki sehingga kita bisa segera bergerak. Masih ada usulan? Usulan. Silakan. Ya, rasa cukup Pak Camat, kita kaji. Semeton berbekal tiosan, minta saling usul yang buka tiga penanya. Durus kalau ada yang berkenan, silakan. Kalau tidak kita pas. Petak Kajo pas. Sidan siangan. Pas, Pak Camat. Pas. Siang pas. Sidan pas. Ayo lanjut. Masuk dewe. Andreas. Oke, semua niki. Bagian. Pak Perukal, Pak Lurah, pendamping dari Bapeda, terima kasih banyak atas usul saran masukannya. Sami kegiatan musrenbang pagi ini bisa kita laksanakan meskipun singkat, tetapi tidak mengurangi makna. Jadi yang berharap kegiatan musrenbang ini meskipun kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahun, ini adalah wadah kita, ajang kita untuk saling berdiskusi, memikirkan kepentingan masyarakat di tahun depannya. Jadi mohon tidak menjadi kegiatan rutin saja dan juga tidak berhenti pada arena virtual seperti ini. Banyak kesempatan kita untuk berbagi saran, berbagi usul untuk kepentingan pembangunan di wilayah Kecamatan Gianyar. Selagi itu yang matur semua atas partisipasinya semua, anggota DPRD Kecamatan Dapil Kecamatan Gianyar yang sampun berkenan hadir, terima kasih banyak. Kami tetap mohon bantuannya sehingga kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Gianyar bisa berjalan dengan lancar. Pada Bapeda atas pendampingannya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih selamat melaksanakan tugas. Tentu dengan berakhirnya kegiatan ini yang sampaikan terima kasih atas seluruh kerjaan kehadirannya di waktu ini. Sekian dan terima kasih. Yang akhiri dengan Paramo Santi, waktu yang kembalikan kepada pendamping Bapeda. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.
Terima kasih, izin Pak Camat dan Pak Sekcam. Dengan berakhirnya sesi Bu tanya Ayu. jawab ini. Bu Ayu, hadir Bu Ayu. Oke. Oh, Izin Pak, Pak silakan. Tetas Tawang nih. Silakan. Lanjut Pak Ayu. Udah ditutup, lanjut. Ini siap semua Pak Tut. Lanjut Pak Ayu, lanjut. Selamat Pak Camat. Oh, wetan Rajang masukan. Semang Pak Tut Astawal. Pak Tut. Iya. Pak Tut, wetan masukan mungkin wetan sebelum kita tutup. Iya, terima kasih Pak Ayu, Pak Camat. Ya, Musrenbang sudah berjalan lancar. Jadi saran saya untuk semua kepala desa, lurah, sekecamatan Gianyar, ya, mengingat tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda, mengingat kondisi keuangan otomatis kemampuan pemerintah daerah juga sangat berkurang dalam hal mengcover semua usulan, satu hal yang tidak mungkin. Namun saya harapkan pada kepala desa maupun lurah untuk betul-betul membuat skala prioritas. Ya, skala prioritas apa menjadi yang paling prioritas di desa lurah masing-masing wilayah yang ada di Kecamatan Gianyar. Mudah-mudahan ke depan ya situasi kondisi bisa kembali seperti normal seperti dulu sehingga kita bisa berjalan, bisa melaksanakan pembangunan sebagaimana biasanya. Terima kasih Bu Ayu, Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya atas kesempatan yang diberikan. Selamat ya. Musrenbang sudah berjalan dengan lancar. Selesai. Oke, sukses Pak Tut, masukan dan sarannya juga. Baiklah, dengan selesainya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula rangkaian sidang pleno Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Gianyar. Semoga nanti apapun yang menjadi usulan masyarakat dapat tertampung di Musrenbang Kabupaten. Untuk demikian, terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami sengaja, baik tidak kami sengaja. Demikian sidang kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Mungkin apa acara Bu? Dapat makan Ki? Boleh Pak, di rumah masing-masing Pak. Pengkung. Bayu share anunya Bayu. Absennya Pak Sekcam. Oh, ampun Pak, di chat. Ada yang bilang belum absen soalnya. Oh, nggih. Ya ampun Pak Sekcam. Ya ampun Pak Sekcam bagus. Ya ampun. Untuk lampiran berita acaranya semua. Bu Ayu, Bu Ayu, Suksuma. Nggih Pak Lurah. Ya Pak Lurah. Pak Ketua DPRD Suksuma. Bu Ayu nanti diundang makan Bu Ayu. Oh, nggih Pak, makan-makan di mana Pak? Di peta lagi. Kesiangan. Kesiangan. Ini di sini mau dicat. Camat Gianyarnya minta Pak. Untuk link absen sudah yang share malih di chat nih. Boleh tinggalkan itunya Bu. Oke, bisa di lift Pak. Langsung mantan lift ini. Oke, sukses Bu. Ye, sukses Pak sarang sami. Pak Payu. Pak Tut. Pak Payu. Melalui Solo Pak. Ring. Siap nanti siang-siang. Bekal semita mriki kesiangan ajaran. Tahu udah Pak, bekal semita siangan. Ring. Oh ini nih. Ini baru ngawain. Berapa? Siang. Tiga mana?
Main-main Jian. Bisa dek. Itu yang langsung ini. Ini dari kehidupannya dari langsung meeting. Ya, ampun, kita mengganggu. Iya, tapi dia pun buat. Iya, dari. Iya. Bagus nih, bagus. Main ngopi. Apa nih? Debit bahasa, Gus. Main lali nih ke. Suruh hitung BPKP lali ya nih. Pak Sukre kari menghadap ke keuangan. Nah, kena ini juknis pembangunan state gentan Pak Mekal. Siap. Lebih nih ke ngerah uang yang makan bos lebih. Siap ya Diki lancar juga. Oh kalau Siang niki langsung sarang Pak Sukro. Salam. Nah, ayo pangsiu Pak. Astungkara. Ada Pak Kol sih. Pak Kol. Peri monitor. Warung Kol. Warung apa? Ini beli gue senggen. Pak Kades Jo. Ini di belakang ada tamu. Oh, ada mediasi. Ya, wih. Main kecidan. Nyana singgah juga. Payu. Adi di situ di sini kantor, di Puspaman ada di sini kantor. Pangman suasana, healing. Ambil angin loh. Di kantor sumpah, mau cenik. Gede kan bangunin bisa juga. Nih, bos yang di situ. Oh, kenapa kata Bu kena Bu? Kamu udah peragaan ke Belali kamu? Mai. Jadi peragat. Aduh, kanjo. Ya. Itu tukang kayak baru ngobrol. Dengan lego tukang ini gitu. Tadi itu tukang ini kita nak deket. sidang. Ada mah ada tukang lain itu sudah begini. Pernah sudah bulan di visit bulan sudah lah ada mata kos kan. Sama kopi itu kan kopi rokok itu. Yang ini anu dekat Tunas Jaya, Tunas Jaya, rekapnya di dor. Nah, jauh-jauh. Ya, boleh. Jauh-jauh, terus ini mas sekarang yo lihat. Setelah setengah hari. Lima. Belum ganti kabel dong. Mana? Oh, nyiapin pes. Udah lo abang kan? Abang. Kita nak tergesa-gesa, apa mau ngediling itu kan sudah ngayong dah dia. Gabriel. Cuma aja. Oh. Ngaleng-ngaleng ke sana kan. Yang kalau Yang tuh. Yang paling sahnya. Ini bahkan kanak-kanak. Doain saja. Hari undang tamu. Kalau mau memasukkan itu anggota dewan itu memasukkan kemudian usulan lagi kalau kita acara lagi kan enggak tuh
Oh, besut. Terus tidak. Bilang kira ya. Ya, siap. Tidak. Terus tidak. Agus yoga. Kan mereka percaya aku